Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Juliati Ningsih, NIM 1901778. Nah, yang pertama, coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1 itu terlihat sebuah atap bangunan. Gambar 2 ada gambar tumpeng, dan gambar 3 ada gambar topi camping. Nah, bangunan dan benda tersebut merupakan refleksi dari bangun ruang dengan sisi lengkung, yaitu kerucut. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian melihat kerucut lalu lintas di jalan raya? Nah, dalam bahasa Inggris, kerucut ini disebut traffic-cone, yaitu sebuah alat bantu untuk mengatur lalu lintas yang sifatnya sementara. Nah, dengan bentuk kerucutnya, biasanya traffic cone itu digunakan untuk melindungi pekerja di jalan pada saat melakukan pekerjaan, perawatan, dan pemeliharaan jalan. Nah, sesuai penamaannya, kerucut lalu lintas mempunyai bentuk berupa bangun ruang kerucut. Nah, tahukah kalian apa sih kerucut itu? Nah, kerucut merupakan sebuah limas sederhana yang beralaskan lingkaran, yang mana sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, selanjutnya unsur-unsur kerucut. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang pertama, sisi yang diarsir dinamakan bidang alas kerucut. Yang kedua, titik O dinamakan pusat lingkaran atau pusat bidang alas kerucut, sedangkan titik T dinamakan puncak kerucut. Yang ketiga, ruas garis OA dan OB dinamakan jari-jari bidang alas kerucut. Yang keempat, ruas garis AB dinamakan diameter bidang alas kerucut. Yang kelima, ruas garis yang menghubungkan titik T dan O dinamakan tinggi kerucut atau T. Nah, yang keenam, ruas garis BC dinamakan tali busur bidang alas kerucut. Nah, yang ketujuh, sisi yang tidak diarsir dinamakan selimut kerucut. Dan yang kedelapan, adapun ruas-ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak T dan titik-titik pada lingkaran, misalnya TA, dinamakan garis pelukis kerucut atau S, atau biasa disebut dengan apotema. Nah, selanjutnya, kerucut itu memiliki sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang dinamakan selimut kerucut yang mempunyai dua sisi. Nah, segitiga TAO siku-siku di titik O, sedangkan segitiga AO atau R dan TO atau T masing-masing merupakan sisi siku-siku, dan AT atau S merupakan sisi miring untuk sebuah kerucut, dan selalu berlaku S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Nah, selanjutnya jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut terdiri dari sisi alas yang berbentuk lingkaran serta sisi selimut berupa juring lingkaran dengan jari-jari garis pelukisnya atau S, dan panjang busurnya sama dengan panjang keliling alasnya. Nah, salah satu bentuk dari jaring-jaring kerucut dapat digambarkan sebagai berikut. Luas kerucut. Nah, coba kita lihat pada gambarnya ya. Nah, gambar yang pertama adalah kerucut dan yang kedua adalah jaring-jaring kerucut. Nah, T adalah tinggi kerucut, R adalah jari-jarinya, dan S adalah garis pelukis pada kerucut. Jadi, panjang busur B1, B2 sama dengan keliling alas kerucut, yaitu 2VR. Keliling lingkaran yang berjari-jari S adalah 2VS. Luas lingkaran yang berjari-jari S adalah VS kuadrat. Nah, luas juring TB1, B2 ditentukan oleh cara berikut. Nah, karena luas juring TB1, B2 sama dengan luas selimut kerucut, maka luas permukaan kerucut yaitu L sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut, L sama dengan VRS plus VR kuadrat, L sama dengan VR tanda kurung R tambah S. Nah, L sama dengan
luas selimut kerucut sama dengan VRS. Nah, sedangkan luas sisi kerucut yaitu VR tanda kurung R tambah S. Nah, ada sebuah contoh soal yaitu sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari 6 cm dan tingginya 8 cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah luas sisi kerucut tersebut dengan V 3,14. Jawabannya adalah, diketahui jari-jarinya 6 cm dan tingginya adalah 8 cm. Penjelasannya adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. S kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. S kuadrat sama dengan 36 ditambah 8 kali 8 yaitu 64. S kuadrat yaitu hasil dari 36 plus 64 yaitu 100. S sama dengan akar kuadrat 100 yaitu 10. Nah, untuk menghitung luas sisi kerucut VR tanda kurung R tambah S. Nah, 3,14 dikali 6. 6-nya itu dari mana? Dari VR. Nah, R-nya itu 6 ya. Nah, 6-nya itu jari-jarinya. Dikali, nah tanda kurung tadi itu R tambah S. Nah, R-nya kan 6, T-nya 10. Jadi 6 tambah 10. Nah, selanjutnya 3,14 dikali 6 dikali 16. 16-nya dari hasil tadi, hasil 6 tambah 10. Hasilnya adalah 301,44. Nah, jawabannya yaitu, jadi luas sisi kerucut adalah 301,44 cm kuadrat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilaria Srutasoid, NIM 1905128 dari kelompok 9. Di sini kita akan membahas mengenai volume kerucut. Volume tabung itu rumusnya luas alas kali tinggi. Volume tabung 3 kali volume kerucut jika luas lingkaran dan tingginya sama. Artinya volume kerucut 1/3 volume tabung jika luas lingkaran dan tingginya sama. Volume kerucut, jadi volume kerucut itu 1/3 luas alas dikali tinggi. 1/3 kali PR kali T. R-nya itu jari-jari alas lingkaran, T-nya itu tinggi kerucut. Sekarang kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal. Hitunglah volume kerucut berikut ini bila ketahui alas dengan jari-jari 6 cm dan tingginya 7 cm. Pertama, kita buat diketahuinya jari-jari sama dengan 6, tingginya sama dengan 7 cm. Maka dari itu, P-nya jadi 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. Ditanya adalah volume. Volume kerucut sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Luas alas lingkaran adalah pi R kuadrat. Kemudian dikali T. Nah, di sini Pi-nya kita udah mengetahui bahwa Pi-nya adalah 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. R-nya adalah 6, T-nya adalah 7. Bikin langsung. Enam pangkat 2 adalah 36. Nah, di sini ada yang penting nih. Kita bisa langsung matikan. Karena 36 adalah kelipatan dari 3, kita langsung dapat menyederhanakan menjadi 1, ini menjadi 12. Jadi 1/1 dikali 3,14 kali 12 kali 7. Karena 1/1 itu hasilnya 1, maka kita langsung tulis di sini, kemudian yang di sini langsung ditulis di sini. Sekarang kita kerjakan yang bagian ini. 1 dikali 3,14, kita langsung tulis 3,14 dikali 12 kali 7, 84.
Nah, cara untuk mengerjakan ini kita pakai cara yang sederhana namun tidak sederhana. Kita ubah ke bentuk pecahan. Kemudian dikalikan. Kemudian kita sederhanakan, ini menjadi dibagi 4 hasilnya 25. Ini dibagi 4 hasilnya menjadi 21. Nanti kita tinggal mengerjakan ini. Sekarang kita tinggal mengerjakan 314 dikali 21 per 25. Sekarang 6594 kita bagikan dengan 25 yang ini. Nah, sekarang kita kerjakan. Pertama, 6 dibagi 25 tidak bisa, maka kita mengambil menjadi 2 angka. 65 dibagi 25 bisa 2, 2 dikali 25 50, dikurang 6 dikurang 5 1, 5 dikurang 05, 15 dibagi 25 tidak bisa, maka kita turunkan 9. 159 dibagi 25 dapat 6. 6 dikali 25 150. Turunkan 1 dikurang 1 0, 5 dikurang 5 0, 9 dikurang 0 9. 9 tidak bisa dibagi 25, maka kita turunkan 4. 94 dibagi 25 dapat 3. 3 dikali 25 dapat 75. Kita kurangkan 4 dikurang 5 tidak bisa, 14 minta bantuan dari sini, jadi 14 dikurang 5 menjadi 9. Sini kan sudah menjadi 8, jadi 8 dikurang 7 jadi 9, jadi 1. Karena sudah terakhir nih, tadi kan 4 turun dari sini, 9 turun ke sini, kita minta bantuan. Kita ambil nolnya, karena sudah minta bantuan, kita buat koma di sebelah sini. Jadi 190 dibagi 25 itu dapat 7. Yuk. 7 dikali 25 hasilnya 175. Kurang 5, 8 dikurang 7, 15, 1. Nah, sekarang 15 dibagi 25 kan tidak bisa. Kita minta lagi bantuan. Tapi karena minta bantuannya sekali, kita tidak perlu menuliskan apa-apa di sini. Sekarang 150 dibagi 25 itu dapat 6. Yang dikali 25 hasilnya 150. 150 dikurang 150 hasilnya 0. Maka volume kerucut 263,76 cm kubik. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 9 cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut dengan pi 3,14. Kita kerjakan bersama-sama. Pertama, jari-jarinya itu 9 cm, tingginya 4 cm, pi-nya 3,14. Volume sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi, atau T aja. Kita masukkan sekarang sepertiga, luas alas itu pi r kuadrat kali T. Pi-nya itu tadi udah 3,14, kita langsung masukkan. R-nya itu 9 cm, jangan lupa dikuadratkan. T-nya itu 4 cm. Kita langsung turunkan yang tidak perlu dikerjakan dulu. 9 pangkat 2 81 kali 4. Nah, karena 81 adalah kelipatan dari 3, maka kita bisa menyederhanakan dengan ini. 3 dibagi 3 1, 81 dibagi 3 itu hasilnya 27. Nah, kita tuliskan 1 per 1 menjadi 1 dikali 3,14 dikali 27 dikali 4. 1 dikali 3,14 hasilnya 3,14. 27 dikali 4 hasilnya 108. Sekarang nah, dari sini kita bisa langsung kali ini. Sini.
8 dikali 4 32. 8 kali 1 8 ditambah 3 11. 8 kali 3 24 ditambah 1 25. 0 dikali 4 0, 0 dikali 1 0, 0 dikali 3 0. 1 dikali 4 4, 1 dikali 1 1, 1 dikali 3 3. Kita jumlahkan semua. 2 1 9 3 3. Nah, karena di sini angka di belakang 0 ada 2, maka kita tandai juga di sini koma 2 angka dari belakang. 1 2. Maka komanya ada di sini. Jadi hasilnya adalah 339,12 cm kubik. Soal nomor 3, sebuah kerucut dengan tinggi 30 cm memiliki alas dengan keliling 88 cm. Tentukan volume dari kerucut tersebut. Kalau kita buat diketahuinya lagi, tinggi 30 cm, keliling alas 88 cm, keliling alas ya, keliling alas. Ditanya volume. Penyelesaiannya, nah, volume kerucut itu kan 1/3 luas alas kali tinggi. 1/3 pi r kuadrat dikali t. Di sini yang tidak ada adalah jari-jari dari alas. Maka dari itu kita cari dulu jari-jari alasnya dengan memasukkan rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 pi r. Kelilingnya kita masukkan 88. 2 pi-nya kita masukkan 22/7 dahulu. Kalau tidak bisa nanti baru 3,14. Nah, sekarang kita harus pindahkan. Sekarang kita kalikan dulu yang bisa dikalikan. 2 dikali 22, 44 per 7 kalikan. Sekarang kita akan pindahkan 44/7 ke sini supaya jari-jarinya bisa ditemukan. Caranya kita balikkan dulu semuanya. Tulis seperti semula. Tulis seperti ini, namun dibalikkan ruasnya. Nah, sekarang ini bisa nih disederhanakan. 44 langsung dibagi 44 menjadi 1, 88 dibagi 44 menjadi 2. Jadi R sama dengan 2 dikali 7. R sama dengan 14 cm. R-nya sudah 40 cm ya. Dan sekarang kita langsung tuliskan di sini. Ini sudah tertulis di sini. Kembali ke sini, sekarang kita sudah dapat mengerjakannya. Kita tulis lagi. Karena R-nya adalah kelipatan dari 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Kayaknya kita masukkan 30. Nah, di sini ada nih yang bisa disederhanakan, di mana 3 dapat dibagi 3 menjadi 1, 30 dibagi 3 menjadi 10. Jadi 1/1 sama dengan 1 kali 22/7 dikali 14 kuadrat itu 196 dikali 10. Nah, di sini 196 bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dulu dengan 7 dibagi 7 1, 196 dibagi 7 itu dapat 28. Kita tulis 1 dikali 1 22 dibagi 1 22, 28 10. 1 dikali 22 28 dikali 10 208. Jadi 22 dikali 200 hasilnya 6160 cm kubik.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Silmi Kafah, NIM 1903514. Nah, teman-teman, pada slide kali ini saya akan membahas mengenai bangun ruang, yaitu prisma segitiga. Nah, di sini sudah ditampilkan teman-teman berbagai macam jenis bentuk dari ilustrasi prisma segitiga. Nah, ada yang terlihat jaring-jaringnya, ada yang terilustrasikan sebagai suatu benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan ada dalam bentuk aslinya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita berkenalan dengan prisma segitiga. Nah, prisma segitiga memiliki pengertian yaitu merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen berbentuk segitiga. Bagian samping atau sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, bentuknya itu segitiga. Ya, alas dan tutupnya. Lalu memiliki samping yang berbentuk persegi panjang ya. Nah, teman-teman, disebut dengan prisma segitiga karena alasnya dan atapnya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu segitiga. Ya. Segitiganya ukurannya sama, sehingga disebut prisma segitiga. Nah, apa saja ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu memiliki 6 titik sudut ya. Nih, titik sudut. Memiliki 6 titik sudut. Lalu memiliki 5 bidang sisi ya. 5 bidang sisi. Lalu memiliki 9 rusuk tegak ya. Rusuk tegak. Oke. Lalu alas dan atapnya kongruen ya. Tadi juga sudah dibahas. Lalu sisi samping berbentuk persegi panjang ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah jaring-jaring dari prisma segitiga. Wah, ada berapa model ya yang bisa dibuat? Ini ada 1 model, 2 model, ada 3 model, 4 model. Nah, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya model untuk membuat jaring-jaring prisma segitiga beragam. Oke, next. Nah, teman-teman, mari kita bahas mengenai rumus, volume, dan contoh soal. Nah, jadi rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi prisma ya. Nah, ini bisa juga ya, atau alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Nah, teman-teman, di sini sudah ada contoh soalnya. Dari contoh soal ini ya dapat kita baca, sebuah prisma mempunyai tinggi 12 cm ya. Nah, teman-teman, yang disebut dengan tinggi prisma adalah garis yang menghubungkan antara alas dengan tutupnya ya, antara alas dengan tutupnya. Baik, itu yang dinamakan tinggi. Nah, memiliki tinggi yaitu 12 cm ya, ini tingginya. Oke. Lalu dengan panjang siku-sikunya masing-masing yaitu 6 cm dan 8 cm ya. Teman-teman bisa diingat lagi ya untuk menentukan alas ya. Bagaimana kita mengetahui alas ya gitu. Misalnya kita bingung menentukannya, berpatokanlah pada sudut siku-siku ya, teman-teman. Sudut ini ya, patokannya adalah sudut siku-siku, dan lihatlah angka mana yang
yang dilewati oleh garis tersebut gitu. Nah, di sini bisa kita lihat sudut siku-siku itu mengenai garis 6 dan 8 cm, sedangkan garis 10 cm tidak terlewati ya. Jadi alasnya yaitu 6 cm dan 8 cm. Lalu langsung kita masukkan rumusnya, luas alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma ya. Kita masukkan alasnya 6 dikali 8 dibagi 2 dikali tingginya 12 ya, sama dengan 288 cm ya, pangkat 3 ya. Perlu saya ingatkan kembali ya teman-teman, untuk menghitung volume menggunakan pangkat 3 ya. Selanjutnya mari kita membahas mengenai rumus luas permukaan prisma segitiga. Nah, teman-teman, rumus luas permukaan segitiga ini ialah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Atau 2 dikali alas dikali tinggi dibagi 2 ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, ini dapat dicoret ya teman-teman, duanya langsung coret. Jadi luas alas kali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi prisma ya. Teman-teman bisa perlahan untuk memahami konsep ini ya. Nah, lalu ini langsung saja ya kita kita cari jawabannya. Nah, kita lihat juga luas sama dengan alas dikali tinggi ya. Alas 6 dikali 8 dan ditambah tingginya. Oke. Dikali tinggi, lalu 6 jadi kelilingnya ya, cari 6 mengelilingi, baik 6 8 dan 10 ya, lalu dikali tingginya yaitu 12. Nah, hasilnya adalah 48 ditambah 24 dikali 12 sama dengan 48 ditambah 288 dan hasilnya adalah 364 cm pangkat 2 ya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. 366 cm. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai prisma segitiga. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.